Tadi kita sudah menyimak begitu ya bahwa di China sendiri industri properti tengah lesu begitu. Tapi mungkin Anda bisa menggambarkan seperti apa untuk kondisinya di tanah air, khususnya ketika kita melihat untuk tren penjualan apartemen ataupun juga high rise building pada kuartal pertama 2024 ini seperti apa? Ya, jadi kalau kita bicara apartemen di eh, Indonesia, khususnya di Jakarta, apartemen ini belum mengalami fase percepatan lagi gitu ya. Jadi kita sudah mengalami fase perlambatan ini bahkan sebelum COVID. Jadi kalau kita bicara di awal tahun 2024 ini memang ada sedikit perbaikan dibandingkan dengan kuartal terakhir di 2023. Jadi sudah ada peningkatan, hanya kalau dibandingkan dengan kuartal 1 2023 relatif sedikit mengalami penurunan. Sebetulnya kalau kita bicara apartemen ini peminatnya saat ini lebih banyak end user, di mana para pengguna langsung ini memang mereka lebih selektif ya di dalam memilih apartemen yang ingin mereka beli gitu ya. Jadi rata-rata apartemen yang saat ini kondisinya sudah hampir selesai atau bahkan sudah selesai, ini lebih diminati oleh pembeli end user ini. Lalu kemudian juga tentunya mereka sangat eh, punya preferensi ya terhadap apartemen. Salah satunya adalah kedekatan dengan stasiun LRT atau stasiun kereta api gitu ya, yang membuat mereka mudah untuk eh, mengunjungi tempat kerjanya gitu ya. Nah, saat ini sementara kalau kita bicara investor, nah ini memang boleh dikatakan investor ini masih banyak yang belum terlalu tertarik lagi masuk ke sektor apartemen karena eh, mereka kebanyakan sudah punya unit apartemen sebelumnya, jadi mereka yang invest di apartemen ini kadang-kadang tidak punya hanya satu ya, tapi bisa lebih dari satu unit gitu ya. Dan mereka saat ini sudah menyimpan unitnya, mau transaksi jual beli di secondary juga harga agak menurun, kemudian dari sisi sewa juga harga belum kembali baik gitu ya. Nah, ini membuat investor masih menunggu gitu ya atau ragu-ragu untuk kembali masuk ke sektor apartemen yang menjadikannya sebagai alat investasi gitu. Oke, baik. Mungkin Tadi sementara ya, tadi dari sisi demand dan sedikit mungkin dari sisi supply-nya begitu. Tapi ketika kita berbicara angka sendiri seperti apa sebetulnya Bapak untuk tadi ya perbandingan antara demand dan juga supply baik untuk pembelian maupun juga penyewaan seperti apa? ya, kalau untuk penjualan sendiri memang saat ini eh, di kuartal 1 kemarin itu hanya kisaran mungkin hanya 400-an unit, 400-500 unit saja gitu ya dalam di Jakarta ya kalau kita bicara Jakarta. Sementara pasokan yang masih tersedia dalam artian yang masih dipasarkan itu kisaran di 8 ribuan unit ya. Jadi memang eh, tidak sampai 10% ya transaksi yang terjadi terhadap pasokan yang ada. Nah, tapi menariknya memang eh, tidak terdapat pasokan baru apartemen di Jakarta, bahkan di Jabodetabek ya. Jadi memang saat ini pengembang itu berhati-hati dalam mereka memulai pemasaran produknya. Jadi beberapa kami juga sempat bantu gitu ya, mereka sebetulnya sudah ready gitu ya untuk memasarkan produknya, tapi melihat pasar yang saat ini belum dapat menyerap dengan baik, mereka akhirnya menunggu atau mereka mau melihat dulu bagaimana perkembangannya, sejauh mana nanti pasar dapat menyerap produk mereka. Karena pada saat developer ini sudah mulai masuk untuk memasarkan, tentunya mereka tidak bisa berhenti di tengah jalan. Kalau Oke. apartemen memang agak sulitnya begitu ya. Oke, baik. Tapi apakah ini juga artinya mempengaruhi begitu kondisi harga apartemen sendiri? Tadi Anda juga menyampaikan begitu bahwa penjualannya kurang, bahkan tidak sampai 10% begitu dari supply yang ada. Apakah ini artinya juga sudah mulai terlihat begitu pergerakan pada rentang harga khususnya untuk apartemen sendiri?
Ya, sampai saat ini dengan serapan yang relatif sangat rendah tadi, eh, developer belum berani menaikkan harga ya. Jadi rata-rata mereka masih bertahan dengan harga, bahkan ada beberapa yang bertahan dengan harga sebelum COVID gitu ya. Eh, Mereka juga bahkan memberikan insentif-insentif atau program-program promosi yang membuat berusaha menarik calon pembeli. Jadi boleh dikatakan harga belum banyak bergerak karena memang dari sisi demand belum mendorong eh, adanya peningkatan dari sisi harga gitu ya. Oke, baik. Kalau untuk sewa sendiri okupansinya seperti apa begitu? Apakah memang juga terlihat penurunan demand akan okupansi sewa apartemen? Ya. Nah, sewa ini sebetulnya ada dua. Pertama adalah sewa dari sisi apartemen yang memang khusus dibuat untuk disewakan. Jadi kalau kita bicara service apartment ya, service apartment sebetulnya relatif setelah COVID itu sudah mengalami peningkatan. Jadi saat ini kisaran di hampir 70%-an okupansinya relatif cukup baik ya. Memang masih di bawah tahun 2019 gitu. Hanya sudah mendekati karena waktu itu udah hampir di 80%-an. Nah, tapi kalau bicara apartemen jual atau apartemen apartemen serata yang kemudian disewakan kembali oleh pemiliknya, nah ini boleh dibilang masih jauh dibandingkan dengan pada saat sebelum COVID. Karena memang permintaan pada saat itu relatif baik. Jadi kalau kita bicara banyak pekerja-pekerja gitu ya dari luar kota, bahkan dari luar negeri juga ekspatriat yang level-level manajerial ke bawah gitu ya, mereka banyak yang menyewa unit-unit apartemen strata tersebut gitu ya. Tapi kalau sekarang ini masih masih cukup belum kembali ke masa sebelum COVID. Demikian pula dengan harga sewanya. Jadi kalau harga sewa mungkin bisa turun 30%-an ya dibandingkan dengan sebelum COVID. Nah, sehingga ini yang memang membuat pemilik apartemen juga mereka yang menyewakan itu belum happy ya. Artinya dalam artian mereka juga belum ingin berinvestasi lagi karena belum kembali modal gitu ya dengan Ya. mereka menyewakan apartemen yang mereka miliki saat ini. Oke, tapi preferensi sebetulnya untuk penyewa sendiri begitu di mungkin rentang price range-nya juga seperti apa yang menjadi favorit bagi para penyewa dan di satu sisi tadi Anda juga menyebutkan begitu bahwa memang ada terjadi penurunan harga begitu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya hingga 30% penurunan harga. Apakah ini terjadi kepada untuk semua level apartemen atau pada range harga tertentu saja? Ya, jadi kalau untuk harga sewa ini tergantung tadi memang tergantung kelas ya. Jadi kalau kita bicara service apartment yang kelasnya middle up to upper gitu ya, mereka mungkin kisaran di per bulannya itu bisa di atas 25 jutaan gitu ya. Eh, Nah, sementara kalau kita bicara yang kelas strata apartemen gitu ya, per bulannya dari yang middle low to upper gitu range-nya mungkin bisa kisaran di sekitar 3 jutaan gitu ya, sampai di atas 20 jutaan juga ada gitu ya. Hanya kalau kita bicara tadi penurunan, sebetulnya hampir di semua segmen sih mengalami penurunan. Jadi tidak hanya misalkan di upper saja yang memang mungkin dirasa cukup tinggi gitu ya harganya, tapi di kelas middle middle low juga mengalami penurunan. Walaupun mungkin secara angka tentunya tidak sebanyak yang di level upper ya, tapi hampir semua segmen mengalami penurunan gitu.